Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama dengan kami Rafiuddin Nasir TFTT Channel. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah ini adalah malam yang ketiga kami sedang melakukan proses pengerjaan RB binaan kami dengan ukuran 5x17 setinggi 4 lantai ya. Saudaraku yang saya hormati, suatu kehormatan bagi kami karena kembali kami dipercayakan untuk menangani sebuah gedung dengan ukuran 5x17 setinggi 3 lantai yang ada di Desa Olang. Bapak Ibu yang saya hormati, di hari pertama kemarin proses pengerjaan yang kami lakukan adalah proses pengecetan pada dinding lantai 1, kemudian proses pembuatan alur pada papan sirip. Saudaraku yang saya hormati, kemarin ada saudaraku yang komen di channel YouTube kami bahwa kenapa papan siripnya dialur dalam keadaan sudah terpasang ya. Jadi di sini kami luruskan bahwa RB binaan kami ini nanti setelah jadi proses pembangunannya baru kami dihubungi untuk melakukan proses pemasangan Twitter dan menata tata ruang di dalam RB binaan kita ini. Nah, tentunya segala proses pengerjaan akan kami perlihatkan kepada saudara-saudaraku semua agar supaya siapa tahu di antara Bapak Ibu ada yang baru saja mengerjakan RBW-nya namun belum memahami bagaimana trik kita mengatur tata ruang di dalam RB binaan kita. Nah, saudaraku yang saya hormati, kebetulan pada malam hari ini adalah malam yang ketiga kami melakukan proses pengerjaan. Kemudian pada malam hari ini kami sudah berada di lantai 3 sedang melakukan pembuatan alur pada papan sirip. Kemudian sedang melakukan pengecetan pada bagian dinding. Nah, saudaraku yang saya hormati, pada video sebelumnya kami sudah menjelaskan kepada saudara sekalian apa manfaat daripada kita melakukan pengecetan pada dinding bagian dalam RBW kita ya. Kebetulan pada malam hari ini kami juga sedang membuat alur dan kami akan memperlihatkan bagaimana trik atau teknik kita membuat alur pada papan sirip yang sudah terlanjur terpasang. Namun saudaraku yang saat ini masih dalam proses pembangunan, sebaiknya papan siripnya dialur dulu baru dipasang ya. Sebaiknya papan siripnya dialur dulu baru dipasang agar supaya tidak kewalahan nanti dalam melakukan proses pembuatan alur. Nah, pembuatan alur ini saudaraku sangat penting dilakukan. Kenapa? Karena alur ini dapat mempermudah burung walet kita untuk bergantung dan membuat sarang di papan sirip. Kemarin kami sudah memperlihatkan bukti papan sirip yang tidak dibuat alur dan bukti papan sirip yang sudah dibuat alur. Bahkan papan sirip tersebut bersebelahan, terbukti pada bagian yang terdapat alur itu dipenuhi sarang, kemudian bagian yang tidak dibuat alur itu sama sekali tidak ada sarang ya. Dan mungkin saudaraku ada yang mengalami burung walet ramai keluar masuk namun jarang ada yang tinggal. Nah, salah satunya disebabkan karena papan siripnya saudaraku ya, terlalu licin, kemudian tidak dibuat alur ya, sehingga papan siripnya licin.
Nah, baik saudaraku, di sini saya akan memperlihatkan sepintas bagaimana trik kami melakukan proses pembuatan alur. Nanti insya Allah RB binaan kami ini sampai di lantai 4 akan kami buat alur ya, agar supaya mempermudah RB binaan kami meraih kesuksesan ya, seperti itu. Tentunya semua RB binaan kami ada di bawah tanggung jawab kami ya. Nah, seperti itu. Baik saudaraku, kita lihat proses pembuatan alurnya. Nah, baik saudaraku yang saya hormati, itulah tadi sepintas kita membuat alur pada papan sirip ya, modelnya seperti ini. Nah, gelap ya, saya ambil senter dulu. Kebetulan senter andalan saya ini sudah lowbat ya, karena 2 hari tidak dicas. Nah, kita lihat ya, model alurnya seperti ini saudaraku ya. Alurnya itu jangan terlalu berdempetan dan jangan terlalu lebar ya, agar supaya tidak merusak papan sirip kita. Kemudian jangan juga didobol-dobol dalam mendorong mesin ketamnya ya. Nah, jangan didobol-dobol karena nanti papan siripnya akan rusak saudaraku. Dan kita melihat ya, papan siripnya, mesin ketamnya seperti ini. Nah, saya perjelas lagi untuk mata ketamnya, modelnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu melihat ya dengan jelas bagaimana mata ketamnya ini, modelnya seperti ini ya. Nah, sudah jelas ya. Nah, kemudian untuk membuat alurnya sendiri kita memerlukan landasannya ya, seperti ini, agar supaya alurnya itu lurus. Nah, kita menggunakan mesin ketam. Kemudian jangan lupa mesin ketamnya ini dipapas ya, seperti ini. Ini dipotong pada bagian sini, dipotong juga pada bagian sini, agar supaya pada saat kita menarik alas daripada bagian depan ini, agar supaya matanya lebih panjang keluar untuk makan. Nah, ini tidak kandas matanya ya kalau kita potong.
Tapi kalau kita tidak potong saudaraku, secara otomatis matanya ini akan kandas pada bagian sini ya. Nah, seperti inilah proses pengerjaan kami pada RBW binaan dengan ukuran 5 kali 17 setinggi 4 lantai. Dan saudaraku yang saya hormati, nanti setelah kita membuat alur pada papan sirip sampai di lantai 4, kemudian nanti kita akan mengadakan pembersihan secara total ya. Nah, kita melihat saudaraku ya, di lantai 3 ini, nah model pasirnya seperti ini ya. Ini kita akan sapu semua, kemudian papan sirip kita akan siram dengan air, kemudian kita sikat menggunakan sunlight ya. Setelah itu kita diamkan ya sampai kurang lebih 1 minggu agar supaya papan siripnya mengering. Nah, setelah itu kita mulai proses pembuatan sekatnya dari lantai 1 sampai ke lantai 4 ya. Setelah proses pembuatan sekat selesai, kemudian kita lanjutkan melakukan proses pemasangan tweeter. Setelah itu kemudian baru kita on-kan ya. Nah, nanti papan siripnya sebelum kita on-kan saudaraku, kita akan kuasi dengan putih telur, kemudian dicampur dengan parfum andalan kita. Nah, kemudian nanti sebelum kita on-kan juga kita akan semprot RBW ini menggunakan racun regen cair. Setelah itu kita semprot menggunakan parfum dinding dan lantai andalan kita ya, agar supaya bau cat yang masih menyengat di dalam RBW ini, secara otomatis bau cat ini saudaraku, sedangkan mata kita pedis ya karena hawa cat ini. Nanti ini kita akan semprot menggunakan parfum dinding dan lantai. Kemudian apa fungsinya parfum dinding dan lantai tersebut? Yaitu untuk menciptakan aroma habitat burung walet di dalam RBW binaan kita ini. Jadi seakan-akan RBW binaan kita ini adalah tempat habitat burung walet asli ya, sehingga burung walet itu tidak ragu untuk beradaptasi kemudian menginap di dalam RBW binaan kita. Kemudian saudaraku yang saya hormati, ini adalah bagian menara karena sudah gelap, karena sudah tengah malam. Ini kita akan cat full juga nanti sampai ke lantai 4 ya. Kita cat hitam ya. Kita akan menciptakan kegelapan di dalam ruang inap kita ya. Kita harus menciptakan kegelapan semaksimal mungkin agar supaya anakan burung walet kita itu betah tinggal. Nanti anakan burung walet kita itu terbang ketika sudah memang masanya untuk terbang. Baik saudaraku yang saya hormati, mungkin ini saja video singkat yang kami buat pada malam hari ini. Insya Allah perkembangan demi perkembangan RBW binaan kita ini akan kami perlihatkan kepada saudaraku yang saya hormati, agar supaya bisa menjadi referensi bagi saudara-saudaraku yang sedang atau saat ini sementara membangun RBW-nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rafiuddin Nasir, TFTT Channel.